Hai Sobat Mirai Aset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset kali ini kita akan sama-sama belajar mengupgrade diri tentang ilmu investasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang investasi reksadana. Yes, salah satu produk investasi yang ada di Mirai Aset Sekuritas Indonesia yang bisa membantu kamu untuk mendiversifikasi portofolio. Seperti apa diskusinya? Yuk langsung kita berdiskusi dengan Ibu Cika Gerungan. Hai Sobat Mirai Aset, it's BBM Showtime. Dan di BBM kali ini kita akan membahas yang namanya strategi investasi reksadana. Dan of course, tentunya pasti bersama Queen reksadananya Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Cika Gerungan. Halo Bu Cika. Halo Alia, halo sahabat Mirai Aset. Nah, jadi di awal tahun nih ya, kita akan membahas yang namanya investasi reksadana. Nah, mungkin bisa di-share nih untuk sahabat Mirai Aset nih Bu Cika, apa sih manfaat dan resiko berinvestasi di reksadana? Oke Alia, sebelumnya kita sudah bahas tentang piramida keuangan personal. Yes, benar banget. Untuk memilih produk reksadana, tentunya sahabat Mirai Aset harus mengetahui yang pertama manfaat dan resikonya. Manfaatnya ada apa aja sih? Yang pertama adalah diversifikasi investasi. Karena di dalam satu wadah reksadana sudah terdapat berbagai macam underlying-nya, baik pasar uang, obligasi, maupun saham. Jadi secara resiko juga sudah terdiversifikasi di dalam satu produk reksadana. Lanjut, yang kedua adalah kemudahan jumlah investasi yang relatif lebih kecil. Jadi di reksadana sebenarnya sahabat Mirai Aset bisa start dari minimum Rp100.000. Oh, oke. Jadi pastinya terjangkau ya. Ya, betul banget. Dan kalau teman-teman cek lebih jauh lagi, ada kok reksadana yang mulainya dari Rp10.000, Alia. Oke, jadi macam-macam ya, bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Betul, jadi nggak bilang nggak mungkin untuk memulai investasi ya. Kita lanjut di yang ketiga, yaitu pengelolaan secara profesional oleh manajer investasi. Nah, sahabat Mirai Aset harus memilih manajer investasinya. Yang pertama kita lihat dari sepak terjangnya. Oke. Sudah berapa lama manajer investasi ini berdiri? Kemudian performance dari produknya. Nah, benar Seperti banget. apa melewati begitu banyak kondisi market ya. Yang volatil ini ya. Betul, pada saat market naik, market turun, bagaimana performanya tetap dapat dipertahankan. Kemudian yang ketiga dari aset under management. Berapa besar dana yang dikelola di dalam satu produk oleh manajer investasi tersebut dan dana kelola keseluruhan dari MI tersebut. Manfaat yang selanjutnya adalah diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kegiatan investasi reksadana di Indonesia semua diatur dengan baik oleh OJK, sehingga hal ini memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga transparansi bagi investor reksadana di Indonesia. Semua pihak di dalam reksadana, yaitu manajer investasi, bank kustodian, agen penjual efek reksadana, dan juga investor, semua ada dalam pengawasan OJK. Salah satu manfaat dari reksadana yang diberitahukan oleh Bu Cika tadi adalah diversifikasi risiko. Walaupun banyak manfaatnya, tetap kita sebagai investor harus mengantisipasi risiko apa saja sih yang ada di reksadana. Benar sekali Alia, dalam satu produk investasi selalu melekat faktor resikonya. Sahabat Mirai Aset, kita akan melihat faktor resiko yang pertama dari reksadana, yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham yang adalah underlying dari reksadananya. Bisa saham, tadi saya sudah sebutkan, kemudian ada obligasi maupun surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali.
Kemudian manajer investasi mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas order redemption tersebut. Jadi manajer investasi harus memastikan mereka mengelola portofolio reksadana dengan baik. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu risiko one prestasi. Risiko ini juga dikenal sebagai risiko kredit atau gagal bayar, yang terjadi jika rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Maksudnya adalah di sini efek obligasi ya sahabat Mirai Aset, karena ada kewajiban yang harus dibayar, yaitu berupa kupon maupun pelunasan jatuh temponya. Nah, kita masuk ke yang keempat, yaitu resiko perubahan kondisi politik dan ekonomi. Resiko ini muncul dengan kondisi ekonomi dan politik yang berubah di dalam satu negara, yang berubah terjadi di Indonesia. Yang terdekat adalah tahun politik di 2024. Nah, ini kita harus siap-siap. Bisa terjadi perubahan juga di dalam market dan akan berimpact kepada reksadana. Agar semakin paham berinvestasi di dunia reksadana, kita juga harus mengenal istilah-istilah yang ada di reksadana. Apa aja nih Bu Cika? Ya Alia, jadi istilah di dalam reksadana yaitu salah satu instrumen investasi di pasar modal, ada kedua istilah ini, yaitu bearish dan bullish. Di mana keduanya ini mau menceritakan suatu kondisi market tertentu, di mana bearish adalah suatu kondisi pasar saham sedang mengalami tren penurunan atau melemah. Nah, kalau yang bullish adalah suatu kondisi di pasar saham di mana sedang mengalami tren naik atau meningkat. Pasar saham sahabat Mirai Aset selalu ada patternnya. Kita bisa melihat bearish dan bullish ini terjadi bergantian. Di tahun lalu atau bahkan di tahun sebelumnya waktu Covid terjadi, ya, pasar saham ya? Betul mengalami bearish dari level 6.000 sampai ke 3.000 turun. Kemudian 2 tahun sampai akhir 2022 kita mengalami bullish sahabat Mirai Aset. Nah, jadi di sini kita semua dapat memahami istilah kondisi market dalam investasi di pasar modal dan di dalamnya juga produk reksadana. Kunci kesuksesan berinvestasi terletak pada strategi yang kita pilih, rencanakan, dan lakukan. Ada strategi apa aja nih untuk berinvestasi di reksadana? Sahabat Mirai Aset dan Alia, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ada market timing. Tergantung pada kondisi dan asumsi waktu tertentu di mana yang kita pikir itu waktu yang terbaik untuk mulai berinvestasi. Kita lanjut yang kedua, yaitu buy and hold. Strategi investasi dengan tujuan jangka panjang. Jadi sahabat Mirai Aset sudah set nih tujuan investasi mereka lakukan investasi dan tunggu sampai waktunya tujuan investasi itu terpenuhi. Tercapai ya? Okay. Betul. Next yaitu lump sum. Sahabat Mirai Aset langsung nih memasukkan dana yang cukup besar di investasi tanpa selanjutnya punya dana cadangan. Oke. Mungkin salah satunya adalah menyambut musim bonusan nanti ya. Nah betul, teman-teman pede banget nih. Teman-teman sahabat Mirai Aset berpikir, oh ini market timing yang tepat, kita lakukan lump sum berinvestasi masuk sekaligus. Strategi yang terakhir adalah regular investing atau yang biasa kita kenal dengan istilah dollar cost averaging. Jadi regular investing ini kita melakukan investasi bertahap secara disiplin yang biasanya dilakukan tiap bulan dengan nominal yang sama. Sahabat Mirai Aset suka sekali mempertanyakan strategi mana sih yang paling bagus untuk berinvestasi reksadana? Apakah lump sum yang dilakukan sekali atau dilakukan secara cicilan bertahap seperti DCA? Sahabat Mirai Aset, kedua strategi investasi tersebut kita akan coba jelaskan melalui satu ilustrasi market. Pada tahun 2008, indeks harga saham gabungan atau IHSG telah mengalami penurunan 51% selama setahun. Mari kita coba melakukan perbandingan hasil untuk kedua strategi yaitu DCA dan juga lump sum. Sebagai contoh, jika menggunakan strategi lump sum pada kondisi ini dengan menginvestasikan sekaligus 120 juta di awal periode investasi selama setahun, maka nilai investasi sahabat Mirai Aset akan mengalami penurunan sebesar 51%. Lain halnya jika menggunakan strategi DCA atau regular investing dan menginvestasikan uang dengan nominal yang sama tiap bulan sebesar 10 juta rupiah, maka nilai investasi sahabat Mirai Aset di akhir periode mengalami penurunan sebesar 34%. Dalam kondisi ini, dari kedua hasil tersebut, kita bisa melihat bersama bahwa strategi DCA atau regular investing dapat mengurangi resiko menurunnya nilai investasi kita sebesar kurang lebih 17%.
Dari penjelasan Bu Cika, kita belajar ketika kondisi market sedang bearish, ternyata melakukan strategi dollar cost averaging itu jauh lebih menguntungkan. Tapi apakah hal ini juga berlaku sama di kondisi market yang sedang bullish? Sahabat Mirai Aset, kita akan ilustrasikan lagi untuk market bullish. Di tahun 2014 terjadi market yang meningkat. Kita implementasikan hal yang sama, melakukan lump sum sekaligus 120 juta di awal periode investasi, maka nilai investasi kita pada akhir periode naik sebesar 22%. Berbeda dengan strategi dollar cost averaging atau regular investing, jika kita menginvestasikan dana nominal yang sama tiap bulan yaitu 10 juta rupiah, maka pada akhir periode akan mengalami kenaikan sebesar 8%. Setelah kita melihat kedua ilustrasi tadi, dapat disimpulkan bahwa kedua strategi, lump sum dan juga dollar cost averaging, memiliki keuntungan masing-masing tergantung pada kondisi pasar tertentu. Sahabat Mirai Aset dapat memilih strategi investasi yang paling cocok nih dengan tujuan keuangan, profil resiko, serta jangka waktu investasi yang sudah ditentukan. Tapi ingat ya, market timing atau menebak arah pasar tentunya tidak mudah. Maka dari itu, saya mau ajak sahabat Mirai Aset untuk investor pemula dapat menggunakan strategi regular investing atau dollar cost averaging, sehingga nggak perlu bingung-bingung kapan waktu yang paling tepat untuk memulai investasi. Karena untuk memulai investasi, waktunya adalah sekarang. Untuk memudahkan sahabat Mirai Aset melakukan regular investing, platform online reksadana Mirai Aset tentunya menyediakan fitur auto invest yang akan memudahkan sahabat Mirai Aset untuk memulai investasi secara reguler di produk reksadana. Terima kasih banyak ya Bu Cika atas informasi panduan tentang strategi investasi reksadana ini. Sama-sama Alia. Jadi sahabat Mirai Aset, kita dapat simpulkan dari semua yang sudah kita bahas, yaitu pertama manfaat dan resiko reksadana, kemudian istilah di market bearish dan bullish, dan yang terakhir tadi adalah strategi investasi di reksadana dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk memulai perjalanan investasi reksadana tentunya di Mirai Aset. Semoga informasi edukasi investasi kali ini dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk meningkatkan portofolionya semakin powerful dan tentunya cuan yang semakin cuanderful. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!